Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan, Dr. Gigi Muhammad Arif Rosyid MKM. Ini luar biasa sekali ya. Pada hari ini sempat hadir bersama kita. Tentu nanti banyak hal yang akan kita diskusikan mengenai bagaimana keterkaitan antara dunia yang digeluti oleh Dr. Arif ya saat ini dengan tentunya bekal bagi teman-teman, kemudian terutama mahasiswa, bagaimana mendapatkan inspirasi ya dari program-program atau katakanlah upaya-upaya selalu memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan prestasi mahasiswa kita di tingkat nasional. Ya, kemarin luar biasa kita mendapatkan 3 emas di Timnas. Ini satu prestasi yang luar biasa bagi Fakultas Kedokteran Gigi. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun selanjutnya 2021, 2022 dan seterusnya ini bisa ditingkatkan. Dan ini bangga sekali ya Dr. Anci. Yang saya hormati pula para teman sejawat, kemudian Tribun Timur, mahasiswa, dan hadirin hadirat yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih di MKN pada hari ini, yang tentunya akan banyak nanti memberikan inspirasi-inspirasi bagi teman sejawat ataupun nanti ada mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Ya, jadi kelas inspirasi ini merupakan rangkaian dari Dies Natalis FKG Unhas yang ke-38, dan di usia yang ke-38 ini saya kira FKG Unhas sudah matang, banyak hal yang sudah dicapai, ya, terutama pembukaan prodi. Saya kira pembukaan prodi tinggal beberapa prodi, tinggal PPDGS, radiologi, ilmu penyakit mulut, dan S3 kedokteran gigi yang saat ini sedang juga kami buat proposalnya untuk kami masukkan ke Senat Akademik Unhas. Jadi ini barangkali Dr. Arif, saya kira perkembangan pembukaan program studi, kemudian tadi kita dengarkan beberapa catatan-catatan penting tentang prestasi mahasiswa, demikian pula dengan tentunya dunia pendidikan yang saat ini memang dalam kondisi tidak menggembirakan karena masih dalam suasana COVID, tapi dunia pendidikan ini berjalan terus, tidak berhenti. Saya kira teman sejawat, saya kira Dr. Arif Rosyid ini adalah suatu sosok dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin yang saat ini berkiprah di Jakarta dan memberikan banyak inspirasi-inspirasi bagi terutama generasi-generasi penerus. Ya, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Atas nama pimpinan fakultas, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Dr. Arif sudah memenuhi undangan kami. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi institusi, dan mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh Dr. Arif Rosyid ini bisa ditularkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Saya kira itu nanti mungkin akan ada sesi mau dikatakan tanya jawab atau sesi Dr. Anci. Saya kira nanti ini dikemas dengan baik supaya ada ada hasil yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini, karena tentunya kita menghadirkan ini luar biasa milenial kita
ya, sosok Dr. Gigi Arif Roshid yang memang saat ini sedang kinerjanya luar biasa, ya saya kira itu. Baik, saya kira atas nama pimpinan fakultas sekali lagi ya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada moderator kita pada hari ini, Dr. Nur Samsi MKS. Saya kira mari sama-sama kita buka acara ini, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari pertemuan ini. Baik, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik ke Dr. Anci sebagai moderator. Izin sebentar untuk. Ya, terima kasih Prof. Edi atas kesediaannya untuk membuka acara webinar kita hari ini. Teman sejawat sekalian, para YouTubers maupun peserta webinar yang sama berbahagia, hari ini kita bertemu kembali di kegiatan webinar dalam rangka Dies Natalis FKG dengan judul webinar kelas inspirasi seri 2 dengan tema adaptasi dan inovasi di masa pandemi. Hari ini di kelas inspirasi seri 2 ini kita kedatangan tokoh milenial, ya, salah satu role model milenial Indonesia. Saya mencatat prestasinya pernah masuk dalam 100 tokoh berpengaruh di Indonesia. Punya catatan prestasi yang kelihatannya sulit untuk disamai, ya. Pernah memulai karir sebagai mahasiswa, kemudian menjadi aktivis dan fungsionaris AMI mulai dari tingkat paling kecil di komisariat FKG, kemudian sekretaris cabang HMI cabang Makassar Timur, ya, Dr. Arif. Lanjut menjadi prestasi yang catatannya luar biasa sekali. Anak Makassar pertama mungkin yang terpilih lewat kongres. Ada sebelumnya Bang Hasanuddin, tetapi Bang Hasanuddin ketua PB tidak melalui kongres, ya. Mohon diluruskan kalau saya salah, tapi seingat saya seperti itu. Dr. Arif ini adalah ketua PB HMI pertama anak Makassar yang dipilih di kongres secara sebuah kongres yang cukup panjang dan melelahkan saat itu, saya ingat sekali. Kemudian setelah selesai di HMI, menjadi founder Suropati Syndicate, ya, Dr. Arif, sebuah forum menggagas keterlibatan milenial Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian masuk menjadi sekretaris Dewan Masjid Indonesia. Lanjut menjadi komisaris independen Bank Syariah Mandiri sebelum menjadi komisaris independen Bank Syariah Indonesia. Sebuah rentetan perjalanan yang anak muda Indonesia lakukan, itu luar biasa sekali. Di usia yang sangat muda, 30 tahun. Saya perkenalkan teman sejawat saya, adik saya, Dr. Gigi Muhammad Arif Roshid, MKM. Ya, apa kabar? Assalamualaikum, Kak Anci, makasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ini. Sebuah kehormatan dimoderasi oleh guru kita semua. Saya juga mendapat kehormatan luar biasa bisa memoderatori Adinda, ya, D. Arif ini, Dr. Arif, dengan luar biasa prestasinya. Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Dalam kesibukan dalam kesibukan beliau yang sekarang menjadi milik Indonesia, masih menyempatkan untuk bersama-sama kita dalam rangka memperingati
Dies Natalis alma mater tercinta FKG Unhas. De Arif, Iya Kak. tadi saya cerita semua rangkaian. Saya panggil adik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya kan dipanggil abang nih kalau Aduh. atau kalau di Jakarta. Tapi ya ini Anda memulai semua, bisa nggak dicerita? Walaupun saya tadi buka, mungkin ada yang terlewat. Benar nggak? Apa yang motivasi pertama kali untuk terjun bukan hanya sekedar menjadi dokter gigi? Iya. Terima kasih Kak Aji, Prof. Edi tadi dan teman-teman ya yang sempat menyaksikan di Zoom, di YouTube maupun pembaca, pendengar, penonton Tribun Timur kayak karena Ya, kita ada kerjasama juga itu di Tribun ya, senior saya juga lah. Jadi mungkin kalau pengen flashback gitu Kak, dari semua apa yang hari ini saya lakoni mungkin ya, itu memang mulainya ya kalau harus jujur dari FKG gitu ya. Itu dari kedokteran gigi. Jadi kalau tadi Kak Anci menyampaikan di tengah kesibukan dan lain-lain itu wajib hukumnya itu. Karena sekali lagi iya, kalau ada panggilan ya nggak harus rapi, kita harus tertib. Gitu. Karena ya seperti kita di rumah gitu ya. Ada sesuatu yang dibutuhkan kita dari rumah ya sebuah kewajiban gitu buat hadir itu. Kenapa saya sampaikan bahwa FKG ini sangat berarti buat saya, sangat mewarnai hidup saya karena ternyata di FKG saya dapat itu bahwa hidup itu kalau tidak bermanfaat buat orang lain itu bukan hidup gitu ya. Itu dulu kita ditantang oleh senior-senior ya, guru-guru ya. Kita kan disebut sebagai dokter gitu ya, yang memang kita secara filosofis ya berperan untuk membuat kehidupan itu berlangsung dengan baik gitu ya. Karena kan kalau orang sakit pasti kehidupannya nggak baik gitu. Jadi waktu itu secara filosofis kita dokter itu memang diarahkan ya, bahkan sampai kita sumpah dan lain-lain ya. Dan saya kira nggak banyak profesi yang semulia itu gitu. Jadi kalau tadi ditanya apa yang melatar belakangi ya salah satunya hidup di lahir besar di FKG yang ternyata diajar, dibimbing tidak hanya jadi dokter gigi tapi jadi manusia yang seutuhnya gitu ya, yang terbaik, yang bermanfaat gitu ya, sampai sekarang nyasar quote and quote mungkin di di institusi perbankan gitu ya. Orang juga pada nanya ini latar belakangnya jauh betul ya, tapi ya begitulah mungkin hidup Kak. Kalau kita terus menabur gitu ya, ya insya Allah kita akan tuai semua itu apa yang kita tanam gitu. Dan itu semua sekali lagi saya peroleh dapat di FKG Kak ya, sebagai rumah gitu untuk mengenalkan saya terhadap apa yang harus menjadi tanggung jawab gitu sebagai manusia. Itu sih Kak Anci. Ada momen nggak yang merubah gitu, yang maksudnya ada satu peristiwa penting nggak selama di FKG itu yang kemudian menjadi klik awal buat De Arif ini untuk kemudian mengimplementasikan apa tadi itu yang disebut hidup sebagai untuk kebermanfaatan. Ada peristiwa atau apa? Ya kalau awalnya kan begitu saya bergabung di HMI gitu kayak di HMI Komisariat FKG gitu ya, dan dituntut gitu untuk melakukan banyak hal ya. Jadi mungkin di situ tuh turning point-nya gitu ya, bahwa ya kita ini sebagai manusia pertanggungjawaban kita tidak hanya sekedar
bertanggung jawab secara sosial gitu kan, tapi ada sesuatu yang kita harus bawa gitu ketika kita kembali gitu ya ke pencipta. Nah, di HM itulah saya peroleh ya atau diperkenalkan tentang semua nilai-nilai kebaikan itu gitu ya, dan eh, tentu dengan sejumlah atau sebanyak apa program-program ya. Kalau nggak tahu sekarang, kalau dulu kita punya kewajiban misalnya buat bakti sosial ya, buat kerja sosial gitu ya. Kemudian eh, apa namanya, di organisasi kita diajar untuk melayani orang banyak dan seterusnya gitu. Kemudian juga pada saat di kampus gitu ya, juga di rumah selalu juga tuh nilai-nilai itu misalnya diperkenalkan gitu ya, bahwa ketika kita akhirnya jadi dokter, hadir di tengah-tengah masyarakat, ya kita nggak bisa jadi kita ini bukan lagi eh, apa namanya milik kita dan keluarga kita sendiri gitu, tapi menjadi milik banyak orang ya. Ya itulah pasien lah dan seterusnya. Nah, tapi ternyata jalan sejarah yang buat saya akhirnya 2010 itu setelah dokter pindah ke Jakarta gitu kan. Kan ini godaan. Bahkan sebelum itu Kak, waktu saya jadi ketua HMI Ya. menuju ketua BEM, sudah sering itu didiskusikan bahwa udahlah aktivis itu nggak bisa lulus ya secara cepat, secara Nggak boleh lu. akademik baik. Ya, jadi bukan nggak boleh ya, tapi orang selalu memaklumi gitu kalau aktivis itu lambat selesai gitu. Tapi waktu itu saya 3 tahun kuliah, sebenarnya bisa itu sarjana gitu. Tapi karena eh, ini momen yang menarik juga karena saya memilih sesuatu pilihan yang cenderung bertentangan dengan apa yang menjadi ekspektasi ibu saya ya, karena ibu saya dokter gigi ya, senior juga di FKG gitu ya, dan dia tentu berharap anaknya ini jadi dokter cepat lah. Jadi 3 tahun saya udah selesai, dan waktu itu teman-teman pengurus ya bareng-bareng di HMI itu minta, Rif, Dulu selesai. iya jangan dulu selesai, harus jadi ketua BEM dulu kan. Jadi waktu itu ya saya bilang, saya ini harapan orang tua dan seterusnya, dan saya juga pengen tunjukin bahwa ternyata aktivis itu nggak lambat selesai. Ternyata nggak selesai di situ persoalannya. Sudah Jadi selesai ya. Ada ya tantangan berikut, ada konflik berikut yang muncul. betul, teman-teman itu langsung bilang, Kak, ya udahlah kalau kamu nggak mau, kita nggak usah semua ngurus BEM gitu. Jadi repot ya. Jadi saya bilang ya udahlah kalau gitu, saya kasih waktu saya berpikir ya, dan akhirnya setelah itu pilihan saya jadi memilih jadi ketua BEM. Saya tunda kuliah 9 bulan gitu ya, dan cuma ngurusin ngurusin organisasi, Ngurus ngurusin BEM lah organisasi. gitu ya. Jadi setelah itu ya alhamdulillah, mungkin itu yang sangat berkesan gitu, sampai hari ini saya banyak cerita itu bahwa saya dulu nunda kuliah 9 bulan cuma buat urusin orang, tapi setelah itu Tuhan ya atau semesta ini banyak memudahkan jalan hidup saya gitu. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa yang ngurus orang itu, atau apalagi ngurus agamanya Tuhan ini, selalu aja ada jalan-jalan yang terbuka. Ya, jadi begitu saya jadi ketua BEM, ternyata ada beberapa teman-teman yang minta saya untuk tinggal dulu, itu duluan selesai malah. tapi tapi setelah itu koas saya lebih dulu lagi jadi dokter. Jadi alhamdulillah, itu yang saya maksud Kak dengan semesta mendukung gitu ya. Tentu juga Tuhan merestui gitu. Jadi dari situ sampai hari ini saya berkesimpulan bahwa semakin kita banyak berkontribusi untuk hal yang lebih besar, maka jalan-jalan hidup kita itu akan selalu dimudahkan gitu. Itu mungkin yang tadi Kak, menjadi peristiwa penting ya dalam hidup saya. Jadi ada motivasi untuk melayani. Saya suka sekali kalimat itu, motivasi untuk melayani, melayani untuk
kebaikan ya, melayani Ya. untuk kebaikan, karena ya ada juga orang yang justru apalagi ya tantangan kita di apa namanya era seperti ini, revolusi industri yang berkembang begitu luar biasa. Ya ada juga orang yang justru membuat hal-hal yang tidak baik ya. Tapi De Arif memilih jalan kebaikan ya, menabur kebaikan, Ya. menabur apa namanya kemanfaatan untuk Ya. orang Tapi lain. tapi Ya. kalau sebenarnya Kak, saya lihat kemarin Shinzo Abe kan, Perdana Menteri Jepang gitu ya, sempat ngomong tentang Society 5.0 gitu. Bagaimana teknologi ini berpusat lagi ke kehidupan manusia gitu ya. Jadi eh, apa yang tadi Kak Anci sampaikan ternyata sudah ada pikiran yang jauh lebih maju lagi. Kalau teknologi itu dianggap membuat hidup manusia itu teralienasi dan lain-lain. Nah, ternyata dengan teori Society 5.0 ini akan kembali hidup berpusat ke kehidupan manusia lagi. Nah, ini yang menurut saya menarik gitu ya, bahwa ternyata ya ke depan teknologi pun akan mengarah ke sana gitu. Jadi dan saya kira sudah banyak buktinya tuh Indonesia alhamdulillah bisa survive ya sekarang, ekonominya nggak terlalu jatuh dan seterusnya ya, karena gotong royongnya orang Indonesia ini, kohesivitas sosialnya ini sudah sangat teruji gitu ya. Jadi menurut saya dalam banyak faktor sekarang ya Indonesia sudah jadi leader gitu ya, nggak jadi follower lagi dalam percaturan ya banyak hal lah gitu. Ya. Saya lihat saya mengikuti banyak tulisan-tulisan De Arif ya, di koran maupun dalam bentuk buku. De Arif ini salah satu tokoh yang selalu melihat peluang dan potensi bonus demografi itu sebagai sebuah peluang baik buat Indonesia. Bagaimana boleh tidak diberikan pandangan-pandangan lebih detail tentang potensi kita, terutama kaum milenial kita ini? Iya, bonus demografi kan kalau BPS itu menyebutnya mulai sejak 2012 kayak. Jadi bonus demografi kan pada saat angka usia produktif itu jauh lebih besar daripada usia non produktif, dan China, Singapura, ya apalagi ya Korea ya yang sekarang sangat booming gitu ya, industri kreatif dan lain-lain itu, mereka sepesat sekarang kemajuannya karena mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi ini gitu. Dan Indonesia ternyata sejak 2012 mengalami atau menerima ya bonus demografi ini. Nah, memang syarat untuk menjadi bangsa yang besar ya, atau Indonesia maju, Indonesia emas, atau apapun namanya, itu memang ketika kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini gitu. Kenapa Pak Jokowi concernnya di periode kedua membangun sumber daya manusia? Karena ya karena melihat potensi bonus demografi ini sejak 2012, dan nanti puncaknya 2035 2038 itu total usia produktif kita sekitar 70-an% gitu. Artinya 7 dari 10 orang Indonesia itu berusia produktif gitu ya. Ibaratnya dalam satu rumah itu ada 10 orang yang tinggal di rumah, 7 diantaranya itu orang kerja gitu. Jadi 3 yang nganggur atau yang belum kerja ya, atau yang sudah tua atau yang masih sangat bayi misalnya. Nah, tentu kan kalau kita lihat secara kuantitatif itu sudah potensinya sudah luar biasa gitu ya. Persoalannya kemudian ketika kita bertanya bagaimana kualitas manusianya gitu, karena ya itu semua tergantung dari kualitas Korea dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu ya.
sepesat kemajuan sekarang ini karena kualitas sumber daya manusianya, bukan jumlah atau Bukan sekedar jumlah. kuantitas. Betul, bukan sekedar jumlah gitu. Jadi dan nah di situ kemudian apa namanya yang kami lihat bahwa sejak 2012 sampai hari ini upaya itu terus dilakukan gitu ya, walaupun memang kita cukup terlambat gitu karena harusnya kan dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Ini kan Ya. Bonus demografi ini kan kita peroleh karena kebijakan. Kita kaget semua begitu kan? Iya, karena kebijakan waktu itu KB yang tepat sih, yang zaman-zaman dulu ya. Tapi kan ketika kita sudah mempersiapkan itu dengan baik, kemudian di tengah itu kita tidak lagi mengawal. Kita ini kan kadang-kadang Kak ganti pemerintahan, ganti genre dan seterusnya kan. Ya. Gitu. Jadi nggak ya banyak yang sustain gitu ya, tapi ada juga yang nyambung putus lah gitu ya. Nah sehingga sekarang ini di eranya Pak Jokowi periode kedua itu betul-betul beliau concern ya soal pembangunan SDM ini karena kita lihat juga kalau lihat sumber daya manusia kita yang lebih khusus lagi generasi mudanya gitu ya. Dari 70-an% tadi usia produktif itu ya sekitar 50 sampai 60% diantaranya itu ya bahkan mungkin 60 sampai 80% kali yang berusia muda ya, milenial atau ada lagi nih sekarang disebut dengan centennial ya atau Gen Z gitu ya. Jadi Gen Y dan Gen Z, Gen Y dan Gen Z gitu. Nah, itu yang saya sejak 2010 masuk ke Jakarta itu memang sangat concern terhadap isu bonus demografi dan pembangunan kepemudaan gitu. Sampai hari ini juga ada sekitar 30 sekian ya inisiatif kolaborasi saya dengan teman-teman yang anak muda yang di masjid, gereja, vihara, taman-taman di kota-kota, kemudian juga di lembaga pemasyarakatan. Ya ini yang menarik juga nih Kak, ketika saya ada kesempatan ke lapas gitu ya. Ketemu dengan teman-teman, ternyata ada 60-70% juga anak-anak muda yang ada di sana. Nah itu yang menurut saya dan juga pengalaman berkeliling ke hampir 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, saya merasa bahwa masalah besar kita generasi muda yang menjadi tulang punggung bonus demografi ini adalah soal kesenjangan gitu. Jadi bukan cuma ekonomi dan lain-lain yang kita senjang gitu, tapi kualitas sumber daya manusia kita sangat terpaut jauh gitu. Nah ini yang menurut saya harus menjadi concern gitu ya, sehingga apa yang menjadi concern dari pemerintah dan seterusnya, karena ya sebagai kan siapa tuh Roosevelt kalau nggak salah bilang ya, atau Soekarno gitu ya, jangan tanyakan apa yang bangsamu bisa berikan gitu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan terhadap bangsamu gitu. Jadi kita nggak boleh nunggu ini karena semua waktu terus berputar gitu ya. Jadi apa yang kita bisa kontribusikan, apa yang kita bisa lakukan gitu. Jangan kita selalu menunggu dapat perintah, dapat arahan dan seterusnya. Itu menurut saya sudah nggak kontekstual gitu ya. Perlu kreatif dan inovatif ya. Ya betul. Saya ingat De Arif itu punya satu, dan saya suka sekali itu quote, lebih bagus kita menyalakan satu lilin daripada menuntuki kegelapan gitu kan. Bagaimana itu? Iya Kak, itu yang pernah menjadi quotes dan saya suka sekali itu quote. Itu kan kalau nggak salah sajaknya Mustafa Chamran kalau nggak salah Kak, itu mengatakan bahwa ya mending kita nyalakan satu lilin gitu ya dibanding mengutuk kegelapan gitu, karena mengutuk kegelapan itu juga ya akan terus gelap gitu kan, kecuali kalau kita mengutuk kegelapan sambil nggak ada yang berubah Kak, mengutuk kegelapan sambil kita pencet saklar lampu kan. Tapi kalau saklar lampu nggak ada ya apa boleh buat. Kita cari lilin ya, atau ya kita lakukan, kita cari jalan keluar lah
Dan Ya. saya kira COVID ini ya kalau temanya COVID bagaimana inovasi dan lain-lain, menurut saya COVID ini membuka kesempatan gitu ya untuk anak-anak muda yang kreatif gitu untuk bisa mengakselerasi gitu malah potensi yang dia miliki, karena orang semua sekarang sama mulai start dari awal lagi, restart Ya, gitu ya. benar. Kita ada di garis start yang sama, tidak ada yang siap menghadapinya. Dan saya banyak melihat anak-anak muda yang kreatif gitu. Dari aktivitas-aktivitas sehari-hari saya melihat, mereka ini kreatif gitu kan, tinggal perlu diarahkan ya sehingga mereka menampilkan inovasi-inovasinya. Oke, mungkin ada sambil kita diskusi, kalau ada peserta yang ingin melakukan tanya jawab dengan tamu kita hari ini, silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat atau memberikan pertanyaan langsung. Ada jauh-jauh dari Jepang kulihat. Ya, saya lihat ini ada orang Jepang ini. Orang Jepang ngawasin kita ini. Ini kita sedang bicara negaranya tadi. Ya. Mana dia bonus demografi dan seterusnya. Oke. Ada satu hal yang menarik nih. Mungkin sangat pribadi ya. De Arif itu sebelumnya yang saya kenal tanpa kopiah. Sejak 2019 kayaknya kopiah ini pertama saya melihat mirip dengan Sekjen PSI yang mantan ketua Muhammadiyah. Siapa lagi namanya? Raja Juli. Ya, Raja Juli, ya, betul. Tapi justru dalam setiap aktivitas De Arif kan tidak pernah lepas lagi dengan kopiah. Ya. Tokoh-tokoh besar kita kan, Bung Karno, Gus Dur, itu kan juga identik dengan kopiah. Adakah simbolisasi yang ingin atau itu menjadi penciri atau bagaimana? Tapi menarik loh, anak muda pakai kopiah gitu kan, milenial pakai kopiah itu luar biasa menurut saya. Banyak juga yang bilang ntar kamu botak itu, Ref, masih muda udah pakai kopiah. Tapi Kak, saya ya banyak cara gitu ya untuk ya karena kan godaan dan lain-lain ini banyak gitu. Jadi kalau pakai ini kan ya mudah-mudahan istiqomah aja Kak. Ini salah satu ikhtiar aja biar kita istiqomah, terjauh dijauhkan dari hal-hal yang diinginkan. Ya. Luar biasa. Oh, simbolisasi itu sebagai benteng pertahanan ya. Benteng pertahanan. Allah, kita doakan Adinda. Amin. Bagaimanapun juga Adinda kan sebuah kebanggaan ya, bagi kami, gitu kan. Apalagi ya, jadi soal yang sekarang ini saya lihat itu ada kemarin menginisiasi menggerakkan ekonomi umat itu lewat aktivitas peternakan, kemudian apalagi ini dokter gigi kok jauh-jauh sekali ya. Seharusnya kan biasanya dokter gigi itu adanya di ruang praktek ukuran 3x3, ngobatin pasiennya. Ini justru ngurus peternakan, pernah urus susu sapi kan, kalau tidak salah itu yang kemudian di Kalimantan ngurus pertanian kalau tidak salah. Ya, ini jauh sekali. Apakah itu bagian juga dari upaya melayani umat atau gimana? Jadi masalah besar umat kita ini Kak Anci, ini soal ekonomi ya, gitu ya. Dan kalau kita lihat, saya sejak 2017 akhir diminta sama Pak JK di Dewan Masjid ya, mendorong bagaimana pemberdayaan ekonomi di masjid gitu. Dan memang kalau kita lihat refleksikan masjid itu ada 800.000 ya, bahkan mungkin 1 juta gitu kali. Dan menariknya Indonesia ini satu dari 2 negara yang masjidnya itu dibangun swadaya oleh masyarakat.
Artinya bahwa kemampuan bahkan kemampuan untuk membangun masjid gitu ya. Itu kan banyak juga tuh masjid-masjid yang lebih besar bahkan dari rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Jadi umat Islam di Indonesia ini itu sangat sangat apa tinggi kegotong royongannya. tinggi kegotong royongan dan semangat spiritualnya gitu. Jadi Ya, betul. semangat keberagamannya tinggi gitu. Bayangkan dia bangun rumah Tuhan itu lebih besar dari rumah dia kan. Itu sekitarnya. Nah, ini yang bagi saya secara pribadi melihat bahwa ini sebenarnya sangat potensial gitu ya. Sehingga yang kami lakukan sebenarnya itu mengekspos upaya-upaya kecil gitu ya yang didorong oleh masyarakat-masyarakat ya, kemudian juga menginisiasi berbagai gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi masjid gitu oleh anak-anak muda, karena kami percaya dengan kalau Bung Hatta itu bilang satu teladan itu jauh lebih efektif dari 1000 nasihat gitu ya. Ketimbang kita memperbanyak nasihat gitu untuk membuat gerakan ekonomi dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang pengen kita tunjukin itu contoh gitu bahwa seperti ini loh. Akhirnya alhamdulillah sejak 2017 itu sekarang kita udah punya ya yang berjalan itu berinteraksi dengan hampir 25 sampai 26 gitu ya usaha anak-anak muda yang ada di masjid gitu ya, mulai dari warung kopi ya, peternakan, kemudian cuci motor dan banyak inisiatif-inisiatif anak-anak muda lain yang muncul. Jadi dan itu yang terus kita amplifikasi ya, karena tadi kita berharap apa yang kami lakukan ini bisa menjadi contoh gitu ya buat pemberdayaan ekonomi lain di masjid gitu. Begitupun misalnya dengan haji-haji yang selama ini berjuang gitu ya. Ya kita juga harus naikin itu bahwa mereka berjuang juga untuk kemaslahatan orang banyak dan seterusnya. Jadi memang di era banjir informasi seperti ini Kak, ini kesempatan juga gitu untuk membanjiri berita-berita dengan berita-berita yang positif gitu ya, yang inspiring gitu. Jangan, karena kita ini kadang-kadang kalah gitu sama penyebar-penyebar hoax gitu ya. Makanya saya punya ratusan misalnya WhatsApp grup itu ya, tiap pagi, siang, sore saya sebar aja tuh berita-berita yang positif gitu. Kita pengen tunjukin, pengen jelasin bahwa besok itu belum kiamat itu. Masih banyak waktu yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi lebih positif gitu ya. Jadi mungkin itu kali semangat yang selalu kita dorong ya, bahwa kita harus terus berkontribusi yang positif gitu, bahkan mendorong narasi-narasi yang positif juga. Jangan kalah gitu sama penyebar hoax gitu ya, karena katanya kebaikan yang tidak terorganisir itu akan selalu kalah sama kejahatan gitu yang berjamaah. Jadi kita harus berjamaah juga untuk membuat kebaikan, karena cukup banyak ya sebenarnya hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan yang membuat orang kemudian bisa satu sama lain itu saling terangkat dan memberi, dan itu bagian dari manfaat yang kita dari Jepang ya. Silakan Dokter Iqbal memberikan tanggapan atau memberikan komentar terhadap kegiatan kita hari ini. Silakan Dokter Iqbal. Dokter Iqbal ini adalah salah satu dosen Fakultas Kedokteran Gigi yang sementara mengikuti pendidikan PhD program di China Medical University. Baru-baru beliau juga menjadikan masjid sebagai kita ini kedatangan tamu istimewa ya. Taiwan cukup berapa jam nih? 3-4 jam perjalanan dari Jakarta. Dokter Iqbal, waktu Taiwan mungkin masih ini atau tamu kita dari Jepang ini untuk kelas inspirasi kita hari ini ya.
ada beberapa kata kunci tadi yang dinyatakan oleh Dr. Arif bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan bagi sesama, ya. Di tengah arus informasi yang begitu banyak, ya, kata kuncinya adalah mari kita saling memberi manfaat bagi sesama. Silakan Dr. Dedi, punya komentar atau punya pertanyaan yang ditujukan ke Dr. Arif, silakan. Belum kedengaran. Halo Dok. Ya, silakan. Dok, halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya saja untuk ke Kak Arif. Saya mungkin bagi beberapa teman-teman juga selalu bertanya kenapa Kak Arif dari seorang dokter gigi malah memilih sekarang concern ke pembangunan ekonomi Indonesia, itu Kak. Kedua, bagaimana caranya Kak Arif tetap menjaga sifat humble-nya Kak Arif, tetap humble sama setiap orang. Maksudnya Kak Arif sekarang sudah berada di level di atas, salah satu orang yang merupakan salah satu influencer di Indonesia, tapi Kak Arif tetap humble sesama sama orang lain, kayak gitu Kak. Mungkin itu saja sih Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Dedi. Sukses kuliahnya ya. Ada 2 pertanyaan. Tadi mungkin ini sudah dijelaskan, tetapi tidak apa-apa kita ulang. Dari dokter gigi jadi orang yang mengurusi ekonomi umat dan bagaimana mengelola supaya tetap bisa menjadi Arif yang seperti dulu. Silakan. Apa ya? Jadi yang pertama tadi ya, saya mungkin banyak bicara di awal bahwa sebenarnya takdir sejarah juga yang giring saya ke akhirnya secara spesifik gitu ya bicara tentang ekonomi keumatan gitu, karena tadi mulai dari latar belakang gitu ya bahwa kita harus bermanfaat seluas-luasnya dan di tengah jalan kita melihat problem umat ini adalah hanya soal ekonomi gitu ya. Jadi masalah politik, sosial dan lain-lain itu sebenarnya implikasi dari masalah yang kita sangat ketinggalan gitu soal mungkin mengisi ya atau berkontribusi di satu yang terjadi sekarang itu ya sekarang baru mulai nih zaman Pak Jokowi begitu beliau mendorong lahirnya KNKS ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah gitu, akhirnya pelan-pelan secara kebijakan itu sudah mulai terintegrasi gitu. Tapi memang di ujung ya pada saat kita bicara bagaimana situasi ya atau kondisi ekonomi keumatan kita, memang kita harus akui kita sangat ketinggalan gitu ya dengan yang lain gitu. Sehingga menurut saya kita nggak boleh kalah. Ini kan konteksnya ini fastabiqul khairat gitu ya, bukan bukan bahkan sekarang kan orang bilang bersaing untuk kolaborasi ya. Kalau Pak Menteri Perdagangan selalu bilang gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk bersaing, setelah itu kita harus kolaborasi sama yang lebih besar gitu. Dan itu yang di sisi itu ya, karena kalau dokter gigi kan ya udah banyak nih ya, ada siapa, ada Dedi, ada Prof Edi, ada Kak Anci dan seterusnya ya. Kita mungkin berbagi tugas gitu ya. Berbagi tugas, saya coba mengisi tadi gitu ya, ruang yang mungkin masih belum maksimal ya. Bukan berarti bahwa ini selama ini nggak dikerjain, enggak ya. Orang juga udah ngerjain itu, tapi mungkin masih belum maksimal saja gitu. Jadi ya kita masuk ya, saya bilang saya ini jadi tukang jahit aja, jadi kita jahit
potensi-potensi yang sesungguhnya ada ini gitu. Jadi tadi ya saya bilang tadi bahwa umat kita ini bahkan bangun masjid pun, bangun rumah Tuhan pun, mereka mau tuh rumah Tuhan ini jauh lebih besar daripada rumah dia sendiri gitu ya. Apalagi bagaimana memberdayakan ekonomi gitu. Jadi saya yakin betul kalau energi ini diorganisir gitu ya, ini akan menjadi kekuatan gitu. Ya, dan kita ngejar itu tidak hanya secara kebijakan saja di hulu gitu, tapi di hilir kita juga mendorong agenda pemberdayaan ekonomi keumatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa namanya, gimana ya, karena ya saya nggak tahu ya, tapi ya mungkin nggak ada gunanya juga kita sombong gitu ya, kita nggak punya apa-apa juga kan, kita ya lahir telanjang gitu ya, pulang juga nanti telanjang. Jadi menurut saya dengan segala atribut yang kita miliki ya nggak ada gunanya. Sekarang mungkin sekarang ini karena waktunya juga masih terlampau banyak yang kita mesti kerjakan. Saya biasanya ya untuk teman-teman yang baru kenal ya, baru tahu gitu ya, saya pada saat minta ketemu dan lain-lain, saya minta ya mungkin bisa ketemu di masjid ya, saya tiap Jumat kalau lagi di Jakarta di Masjid Sunda Kelapa gitu ya, disitulah kadang-kadang saya ketemu sama teman-teman gitu yang mungkin belum saya kenal ya, kita bisa diskusi ya, dengar apa yang kita bisa sinergikan, apa yang kita bisa bantu gitu. Jadi dan memang sejak awal masuk Jakarta itu saya selalu bilang ke teman-teman, ya minimal saya coba silaturahim dengan 5-10 orang yang berbeda gitu. Jadi tiap hari target saya harus mencapai itu gitu. Jadi nah mungkin itu juga yang karena intensitas silaturahim ini yang tinggi gitu ya, sehingga ya sebisa mungkin saya coba untuk mengakomodir gitu ya semua niatan-niatan itu, walaupun memang ya tadi ya kadang-kadang misalnya ada yang pengen ketemu gitu, tapi saya bertepatan lagi keluar kota juga, karena tiap minggu juga saya selalu biasakan juga sekarang untuk main ke daerah-daerah, karena Bank Syariah Indonesia sendiri punya 1.200 cabang ya tersebar di seluruh Indonesia, dan ya memang sejak awal saya menyampaikan gitu bahwa sebisa mungkin saya bisa ikut berkontribusi langsung gitu ya, keliling menemui saudara-saudara saya, teman-teman saya gitu di Bank Syariah Indonesia. Makanya dikasih kesempatan ke cabang yang besar gitu. Jadi saya kira itu sih, rajin silaturahim gitu ya, menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Dengan almarhum Mulyadi Tamsir itu kan pernah punya rivalitas yang begitu hebat. Perbedaan pandangan itu justru semakin membuat keakraban ya. Bahkan di akhir hayat almarhum De Arif memandang, padahal kan sebelumnya dengan almarhum sempat punya rivalitas kan di Kongres. Iya. Ya jadi memang Kongres 2013 itu salah satu kandidat lain ya almarhum ini Kak ya. Kemudian kita komitmen gitu untuk saling support, dan akhirnya beliau kita bangun komitmen, saya jadi ketum dan beliau jadi sekjen gitu. Nah setelah itu 2015 pada saat Kongres gantian tuh saya yang teman-teman saya ya, kita semua bangun komitmen lagi, dan alhamdulillah rezekinya almarhum untuk jadi ketua umum gitu. Jadi nah sebenarnya dari ikatan dari ikatan komitmen sih ya, kalau langgamnya politik kan itu ya penting ketemu aja kepentingannya kan Kak, dinamikanya itu kan di situ kan. Ya kalau karena saya dan dia almarhum ini kan juga punya kelompok gitu yang harus kita jaga gitu ya. Jadi ketika ada misalnya beberapa kali kita berbeda gitu ya, berbeda sikap ya, karena
sekitar kita juga harus kita jaga. Jadi kita akhirnya saling memaklumi gitu Kak, bahwa ya dalam ranah politik itu ya memang kepentingan gitu kan. Tapi tidak melupakan tali silaturahim itu kan. Kalau soal itu kan bicara dalam konteks kemanusiaan Kak ya. Nah, ke dalam konteks kemanusiaan kan memang ya kita semua sama gitu sebagai seorang saudara dan seterusnya. Apalagi tadi ya komitmen-komitmen yang kita bangun sama almarhum. Apa namanya? Komitmen yang kita bangun selama ini kita nggak pernah saling melukai lah gitu. Jadi landasan itu yang buat alhamdulillah saya sama almarhum hubungannya sedemikian baik gitu ya. Nah pada saat ada kecelakaan bahkan sebelum ada yang masuk kelihatan. Hey, fuck you, bitch, son of a bitch, motherfucker. Waduh, dari India kelihatan. Bisa di kick aja kali itu Kak. Ya minta tolong. Pali. Kayaknya dibajak dok. Oh gitu. Ada China, harus juga China. Banyak ini saya lihat. Kayaknya dibajak.
De Arif, ya.